Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bosch profesional atau brand Bosch kalau hadir di Indonesia sudah puluhan tahun ya. Kalau di Jerman sendiri udah ratusan tahun yang lalu. Kemudian struktur dari Bosch ini ada 4, ada mobility solution atau di bidang otomotif. Kalau kita lihat mesin-mesin pada mobil ya, itu banyak banget part-part produk dari Bosch. Entah itu kompresor AC, banyak produk dari Bosch. Sampai dengan aksesoris pada mobil kayak wiper, itu juga produk-produk Bosch banyak. Motor-motor wiper, semua yang berhubungan dengan misalnya teknologi motor pada mobil itu banyak menggunakan brand dari Bosch. Yang kedua, consumer good atau power tool seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, itu juga terbagi menjadi 3, ada yang corded, ada yang cordless, termasuk aksesorisnya. Nah, consumer good juga kalau kita lihat ya, itu banyak peralatan rumah tangga produk dari Bosch, mesin cuci, dryer baju, kemudian mesin cuci piring, sampai kulkas, dispenser, macam-macam, itu juga banyak sekali produk dari Bosch, dan itu sudah masuk ke Indonesia secara resmi. Yang ketiga, ada juga energy building teknologi. Jadi, misalnya teknologi-teknologi pada pertambangan, energi. Kemarin kita sudah pernah hadiri ya liputan untuk Mining Expo di Kemayoran. Memang saya lihat itu produk-produk Bosch itu, wah luar biasa, nggak hanya yang kita kenal ya, mesin amplas, mesin bor, tapi di bidang industri itu juga sangat beragam. Kemudian industrial teknologi itu juga banyak ya, part-part dari mesin-mesin produksi di pabrik itu juga banyak produk-produk dari Bosch. Saya persempit lagi ya, untuk di bidang power tool. Power tool mempunyai ada 4 divisi. Divisi yang pertama itu power tool itu sendiri yang tadi saya jelaskan ya, ada cordless-nya juga. Cordless terbagi lagi, ada 12 volt, ada 18 volt, kemudian yang corded ya, yang kabel-kabel seperti ini, misalnya rotary hammer, bor listrik ya, Anda pasti sudah mengenal produk-produk dari Bosch. Gerinda, planer, woodworking, metalworking itu sangat bervariasi. Divisi yang kedua, Bosch di Indonesia itu ada yang namanya aksesoris. Aksesoris itu misalnya mata bor ya, ini juga lengkap, ada yang buat keramik, ada yang untuk beton ya, SDS plus, juga mata obeng, mata pisau, lengkap banget guys. Divisi ketiga, nah ini yang akan kita bahas ya, Bosch Professional Detect 120. Jadi measurement tools, alat ukur, baik itu ada laser level. Laser level aja setahu saya ada bermacam-macam tipe ya, dari mulai harga yang terendah di 1 jutaan sampai dengan harga di atas 10 juta. Macam-macam. Laser distance ya, mengukur jarak ya, yang seperti kemarin-kemarin kita bahas. Dan di divisi keempat itu cleaning equipment ya. Jadi kayak misalnya mesin-mesin pembersih dari mulai vacuum cleaner, ada yang corded, ada yang cordless, kemudian jet cleaner atau alat pembersih ya. Biasa Anda sering menyebut mesin steam, itu lengkap banget. High pressure washer. Jadi di video ke depan ya kita akan membahas produk-produk dari Bosch ini. Pastinya juga ada giveaway-nya, nggak usah khawatir. Bosch Professional Detect 120. Sebuah alat yang dijual dengan harga di 3,4, 3,5 juta. Itu untuk link pembeliannya saya sudah siapkan di kolom deskripsi video ini ya. Itu adalah dealer-dealer resmi yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jelas lagi, di mana sih dealernya, di mana sih service centernya, segera aktifkan aplikasi Be Connected ya, pada smartphone atau handphone Anda, baik yang iOS maupun yang Android. Karena dengan mengaktifkan Be Connected pada handphone Anda, itu Anda otomatis akan lebih yakin. Kenapa yakin? Karena pada kemasan-kemasan produk power tool itu atau measurement itu ada stiker Be Connected, ada barcode yang Anda bisa scan. Disitulah Anda nanti bisa yakin bahwa oh ternyata yang gue beli asli loh. Oh, mantap. Kemudian Anda bisa mengetahui di mana lokasi-lokasi dealer resmi untuk pembelian. Kemudian Anda juga mungkin ada kendala pada power tool Anda ya, ada rusak, butuh perawatan. Daftar service center sudah ada di aplikasi Be Connected. Nggak usah bingung-bingung, karena selama ini Anda kan suka WA saya, Bang, di mana ini? Saya tinggal di Makassar. Di mana itu service center Makassar? Nah, Anda aktifkan ini supaya Anda juga lebih tahu lagi di mana lokasinya. Kemudian otomatis juga Anda akan mendapatkan poin promik. Poin promik itu apa? Anda membeli sebuah produk dari Bosch Power Tool, misalnya produk-produk cordless ya, itu biasanya mendapatkan poin promik yang nanti poin itu akan terakumulasi. Kemudian Anda bisa tukarkan. Kemarin saya udah coba tukar baterai 4Ah ini dengan 200 poin. Kemarin juga banyak pertanyaan ke saya, ke WA saya. Bang, saya sudah ajukan redeem point. Itu sudah 2 bulan belum sampai. Ya memang saya sendiri waktu redeem ini juga 2 bulan ya
Pokoknya antara 1 bulan 2 bulan. Ya, nanti Anda bisa hubungi lagi ke Bosch Indonesia mengenai redeem dari Promix ini. Memang lama, antara sebulan 2 bulan, saya juga seperti itu. Jadi Anda sabar aja, yang namanya gratisan ya. Tapi Anda pasti dapat, tenang aja. Mantap ini ya. Ini baterai kayak gini 4Ah Bosch 18 volt kalau beli itu 1,4 juta. Semakin Anda membeli power tool cordless semakin banyak ya, tentu Anda akan mendapatkan poin-poin lebih banyak lagi. Detek 120 dari Bosch ini fungsinya untuk mendeteksi. Misalnya kita akan memasang sesuatu, bracket TV, kitchen set, ya. Kita akan mengebor tembok. Tapi kita nggak tahu kan, di dalam tembok itu ada misalnya instalasi listrik, ada misalnya instalasi air, atau kita akan pemasangan bracket TV tapi untuk temboknya ini bukan dari tembok ya, untuk wallnya ini bukan dari tembok tapi misalnya dari partisi gipsum ya, rangkanya ada besi, ada yang kayu. Anda bisa cari tuh ya dengan menggunakan alat ini di mana tulangnya ya, sehingga kita nanti akan melakukan pengeboran, sehingga pengeboran kita atau penyekrupan bracket yang akan kita pasang ini bisa lebih kokoh lagi. Ini alat ini sangat fungsional, saya pikir untuk woodworking, kemudian di bidang konstruksi ini sangat dibutuhkan. Kita akan langsung untuk unboxing ya. Di sini kita lihat ya, bisa menggunakan baterai 12 volt kalau Anda sudah mempunyai ekosistem Bosch 12 volt atau 10,8 volt, ini bisa digunakan. Tapi dalam paket ini juga sudah termasuk baterai. Ada 4 buah baterai ya, AA ya, ada 4 kita udah dapat. Kemudian bisa mendeteksi listrik, bisa juga pada tembok, pada kayu, PVC ya, mantep banget. Ini kayak tempat tisu nih, apa ya? Coba kita begini ya. Kok putusnya asik banget kayak. Oh, I see. Ini ada pouchnya. Jadi ini bisa digantung begini guys. Cus banget ini ya. Nah seperti ini kan ya, kita juga udah mendapatkan slot untuk menggunakan baterai double A atau AA atau 2A. Baterainya dapat, adapternya juga dapat. Di sini terlihat ya, mendeteksi saluran air. Kemudian pada media keramik ya, beton, gipsum atau PVC ini bisa terdeteksi. Misalnya pipa tembaga, kabel listrik, PVC, dan logam. Nanti kita akan uji. Packagingnya mantap ini ya. Dan di dalamnya masih ada pouch lagi seperti ini. Canggih. Ini kalau ke pasar bisa juga ya, Bu ya. Ini ya, Bu ya. Ini bisa buat tas ini. Ngapain beli tas mahal-mahal? Pakai tas Bosch aja. Buat alat make up. Alat make up, kata istri saya, bisa buat alat make up. Ngapain? Gak usah beli tas mahal-mahal. Tas Bosch ini bagus juga ini. Wih, durability-nya pasti lebih oke daripada Longchamp atau Coach. Kita buka ya guys ya. Wow. Seperti biasa, produk-produk Bosch untuk measurement ini sudah bersertifikasi, manufacturer certificate. Jadi kita lebih yakin lagi ya akan kalibrasi dari produk-produk Bosch. Kemudian buku petunjuk. Ini adalah casing ya. Casing untuk kita menggunakan baterai AA. Sudah dikasih. Mungkin Anda nggak mempunyai yang power tool 12 volt seperti ini untuk baterainya. Kemudian unitnya kita buka ya. Nah seperti ini guys ya, build quality-nya ya mantap ya. Produk saya ketiga 3,5 juta premium. Lengkap banget guys ya. Alat-alat ukur dari Bosch ini. Jos. Ini yang tadi saya katakan ya, baterai 12 volt atau 10,8 volt itu sama aja. Ini bisa digunakan di Detek 120. Jadi slotnya ini sama seperti ini. Wow, keren. Kita lepas dulu ya guys ya. Ini unboxing nih. Wih. Mantul. Kemudian kita juga bisa gunakan baterai bawaan ya, yang seperti ini. Kita akan pasangkan dengan baterai bonus seperti ini guys ya. Jadi kita bisa masukkan, mudah, ada petunjuknya, plus minus. Ini kita bisa masukkan ya, gini guys. Ya, ini pun bisa berjalan. Ini menurut saya ini juga menolong. Anda nggak bisa remehkan baterai-baterai seperti ini. Tetap kita kadang-kadang butuh. Misal di sebuah project, di sebuah lokasi untuk baterai cordless 12 volt, 10,8 volt yang Anda punya tiba-tiba habis, tetapi Anda lupa tidak membawa charger. Kan enak kita tinggal nyebrang ya ke minimarket, ke warung-warung. Ini baterai-baterai begini kan banyak yang jual. Jadi alat Detek 120 tetap bisa digunakan.
Mantap ya, ide yang sangat luar biasa untuk Bosch ya, dilengkapi dengan dual sistem baterai. Di sisi belakang ini adalah media untuk kita tempelkan misalnya ke tembok, ke media-media yang akan kita cek. Sangat rapi, terlihat solid ya, heavy duty, Ditec 120 made in Malaysia. Di bagian depan ini untuk gripnya dilapis dengan karet sehingga mantep banget. Ini mantep ya, jadi sangat pas pada genggaman tangan kita. Ini sudah desain sedemikian rupa sehingga kita pegangnya juga nyaman. Ada 5 tombol. Tombol pertama adalah power untuk menyalakan. Sebelah power ada yang lambang speaker ya untuk mute dengan suara atau tanpa suara. Kemudian tombol bagian atas ada 3, ini untuk mendeteksi pada media ini multimaterial. Yang pertama, kemudian tembok dan beton. Seperti apa kepraktisan dan kepresisian dalam menggunakan Ditec 120 dari Bosch ini, kita akan langsung ya untuk menguji performanya. Udah? Oke guys, kita akan langsung ya mencoba kepraktisan nih. Ini alat yang sangat penting kita gunakan pada saat kita akan instalasi pada tembok. Baik itu metalworking, pasang-pasang kanopi, pasang-pasang macam-macam ya, ataupun woodworking, pasang-pasang furnitur yang custom supaya nggak salah bor ya nggak, aksesoris pada kamar mandi. Wih, mantap banget. Kita akan coba lihat ya untuk fitur-fiturnya. Di sini ada tombol power. Kita mulai dari pengaturan yang tengah ya. Ini adalah nih kalau lihat lambangnya ini kayak batu bata ya. Jadi ini adalah mode pengoperasian universal. Mode universal ini sesuai untuk sebagian besar aplikasi pada tembok batu bata ya, ataupun mungkin hebel, ataupun mungkin batako, benda logam, pipa plastik berisi air ya, jadi pralon berisi air, serta kabel listrik dan kabel lainnya akan terdeteksi. Kemudian rongga pada tembok ataupun pipa plastik yang kosong dengan diameter kurang dari 2 cm tidak akan terdeteksi. Dan kedalaman pengukuran maksimal sebesar 6 cm. Di mode selanjutnya, ini adalah mode pengoperasian pada beton. Tentunya dengan mode pengoperasian beton ini sangat sesuai ya untuk aplikasi pada beton bertulang. Sehingga seperti besi beton, pipa logam, pipa plastik berisi air, serta kabel listrik dan kabel lainnya akan terdeteksi. Kedalaman pengukuran pada beton ini sebesar 12 cm. 12 cm ya, pada beton malah lebih dalam lagi. Padahal beton lebih keras. Kemudian mode pengoperasian konstruksi kering. Pada mode ini kita bisa gunakan untuk mendeteksi balok kayu. Misalnya, untuk tembok rumah kita ini terbuat dari papan gipsum, partisinya misalnya ya, atau multiplex. Kan kita tahu ya kalau menggunakan gipsum ini ada sebagian orang lebih suka kayu katanya untuk rangkanya, atau mungkin kanal C berjaringan atau hollow berjaringan. Nah itu bisa dideteksi dengan Ditec 120 ini. Misalnya kita akan memasang jam dinding kah, lukisan, foto, bracket TV, atau misalnya kitchen set. Kita bisa bor untuk posisi penyekrupan di tulang-tulang dengan menggunakan Ditec 120. Pipa plastik berisi air juga akan terdeteksi. Pipa plastik yang kosong umumnya tidak akan terdeteksi. Jadi kalau pipa pralon tapi kosong itu agak susah guys ya terdeteksi. Untuk kedalaman pengukuran maksimal sebesar 6 cm. Kita akan coba untuk mode dengan lambang batu bata seperti ini. Jadi misalnya kita akan deteksi ya. Ini adalah tembok yang saya lapisi dengan apa ini? Yang 3D begini ya, yang lembaran-lembaran. Saya lupa namanya guys. Kita akan deteksi seperti ini. Wow. Ya, di sini ada aliran listrik ya. Kalau kita urut ke bawah, memang di bawah ini ada stop kontak. Sehingga kita kalau akan mengebor, kita bisa di sisi sampingnya, kiri maupun sisi kanan. Di sini aman. Ya. Nah, di sini nih instalasi kabelnya. Terus ini nih sampai ke bawah. Ini ada stop kontak. Canggih ya. Kemudian kita akan uji ya. Ini kan di bawah nih ada stop kontak nih. Kita akan lihat nih ya. Nah, ini lambangnya keluar ya. Ini ada aliran listrik. Dan di sini bipnya ini langsung bunyinya keras. Ya memang di atas ini, ke atas ini adalah aliran listrik. Kemudian ini enggak. Selanjutnya ini enggak ada ya. Terus enggak ada. Nah, di balik ini ada bracket TV ya. Ada dinabol agak panjang sehingga ini besi terdeteksi. Di balik tembok ini guys ya, ada dinabol yang cukup panjang. Kemudian kita urut terus. Yes. Ya, ini ada aliran listrik. Di bawahnya ada stop kontak. Ya, bisa ditunjukkan ya Om Fajar ya.
Guys, kita akan uji ya. Ini di tag 120. Kita akan tekan dulu. Ini untuk medianya tembok. Ini tembok. Di sini Anda bisa lihat ya, banyak sekali instalasi listrik karena ini MCB. Panel ruang kantor administrasi ya. Jadi ini terbagi-bagi semua ya. Kita akan lihat nih. Ada nggak ini jalur listriknya di mana? Di atas adakah gitu? Kita akan lihat. Nah, di sini ya. Oh, ini dalamnya isinya instalasi listrik nih guys ya. Nah, di sini nih. Nah, ini kosong. Artinya kalau kita akan mengebor aman di daerah yang ini, hijau. Nah, ini ada lagi. Mungkin ini adalah besi kolom ya, beton. Dia akan berbunyi. Kita akan lihat untuk di area bawah. Di sini ada instalasi listrik. Ada 2 jalur. Kemudian kosong. Kita akan lihat guys ya, dengan di tag 120 apakah bisa terdeteksi jalur instalasi airnya. Mungkin kita akan memasang cermin atau aksesoris kamar mandi. Di sini aman. Oh, di sini nih ya. Ya, tepat di sini. Kemudian ini aman, aman, aman. Sekarang saya akan coba. Jadi yang membedakan itu instalasi air ataupun listrik. Ini tampak ada logo seperti lambang PLN gitu ya, lambang elektrik gitu ya. Kemudian kita akan lihat dinding sisi depan saya ini. Ini mungkin struktur yang tadi berbunyi ya, ada besi. Kosong, aman. Kalau kita mau pasang-pasang aksesoris kamar mandi, aman. Kita akan coba ke bawah. Nah, di sini ya. Mungkin keran ini adalah di sini jalurnya. Ini adalah stop kontak, yang satu exhaust, satunya lampu. Kita akan lihat nih. Misalnya kita akan pasang rak ya, aksesoris kamar mandi. Kira-kira di mana ini jalur listriknya? Kita coba. Ya. Ya, di sini ya jalur listriknya ke atas untuk output ke lampu dan exhaust fan. Untuk yang ke kanan sudah nggak ada. Ya. Yes, di sini dia ke atas sampai ke atas. Jadi di jalur ini kita nggak boleh pengeboran. Mantap lah ya, sehingga pekerjaan kita nggak salah ya. Kalau kita akan pasang apa-apa kan jadi berapa guys? Kita mau pasang rak apa gitu, sesuatu aksesoris, tiba-tiba itu ada instalasi listrik. Wah, bisa kesetrum kita. Atau misalnya ada instalasi air, wah malah bocor muncrat air. Dengan di tag 120 ini akan lebih teridentifikasi lagi, sehingga kita nggak mungkin salah dalam pengeboran. Mantap. Oke guys, tadi kita sudah sama-sama saksikan performa kepraktisan dalam menggunakan Bosch profesional di tag 120. Sebuah alat yang menurut saya wajib kita miliki kalau kita memang serius ya, di bidang woodworking, metalworking juga termasuk. Karena kita kadang-kadang di metalworking ya, kita mau ngebor, pasang-pasang sesuatu itu ya, pasang kanopi, mau ngebor misalnya dinabol ya, untuk dinabol pemasangan apa, kita kadang-kadang khawatir di sini ada jalur listrik apa enggak. Masang kitchen set biasanya di situ banyak instalasi air untuk pembuangan air kotor maupun air bersih. Ini bisa dideteksi. Kemudian kita mau pasang-pasang sesuatu lah, pokoknya bracket TV ya, misalnya kita nggak tahu untuk jalur listriknya ya, instalasi listrik. Orang-orang ME juga wajib punya yang begini ya guys ya. Mantap banget. Untuk harga juga menurut saya nggak terlalu mahal ya, di 3,5 juta. Ini udah sesuai banget dengan fitur yang kita dapatkan. Jos, apalagi untuk power supply-nya kita sudah dual system. Kalau Anda mempunyai yang 12 volt, 10,8 volt bisa digunakan pada di tag 120. Bosch juga udah menyiapkan ya, udah prepare
mungkin kita di lapangan, kita lupa tidak membawa charger. Kebetulan pas habis untuk baterainya, ya kita bisa membeli di warung-warung gitu ya. Baterai-baterai 2A yang seperti ini, baterai universal, dan Bosch juga sudah menyertakan dalam paket pembelian untuk adapternya, sehingga juga dengan baterai 2A ini bisa digunakan pada Ditec 120. Jatuh guys. Untuk mengetahui lebih banyak lagi produk-produk apa saja untuk brand Bosch ini, silakan Anda follow Instagram Bosch Indonesia, YouTube-nya juga ada, di sana banyak juga pengujian-pengujian maupun tutorial dari Bosch Indonesia, juga Facebook-nya juga ada. Mantap. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Abang-Abangan supaya Anda nggak ketinggalan. Ini ada beberapa orang yang ketinggalan, nggak nonton pengumuman giveaway, akhirnya nggak dapat. Saya gugurkan untuk kita kocok ulang ya guys ya. Mungkin tombol notifnya belum dipencet guys, jadi pas notif masuk Anda nggak tahu. Follow juga Instagram dari Abang-Abangan Channel dan TikToknya. Sekian video pengujian dari Bosch Professional Ditec 120. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Om Ayi, Abang-Abangan Channel.